Film dibuka dengan diperkenalkannya kepala bagian narkotika dari divisi kepolisian yang bernama Won-ho. Di sini ia ditekan oleh bosnya untuk menangkap gembong narkotika nomor 1 di Korea yang bernama samaran Guru Lee. Won-ho sangat kesusahan. Bagaimana tidak? Jangankan nama asli Guru Lee, wajahnya pun tidak ada yang tahu. Bahkan para orang kepercayaannya juga pun tidak mengetahui pasti siapa Guru Lee sebenarnya. Selepas dari kantor polisi, Won-ho menemui informan pecandu yang bernama Sojung. Di sini, Sojung diberi alat komunikasi untuk memberitahu apa saja tentang Guru Lee. Lantaran kini ia dipromosikan menjadi orang kepercayaan Guru Lee. 주문이 있네. 근데 무슨 터미널이야, 이 새끼들. 중국? 그럼 9시에 용산. 안 돼. 약을 왜 하냐? 바닥바닥 그냥. 일찍도 묻는다. Scene pun berpindah. Televisi mengabarkan ada CEO Ewo Shipping, salah satu perusahaan yang membantu ekonomi Korea. Tapi entah mengapa tiba-tiba ia mati. Diisukan terkena serangan jantung, tapi para dokter forensik tidak menemukan tanda-tanda yang mengarahkan ke sana. Kembali pada Won-ho yang mendapatkan informasi berupa lokasi dari Sojung. Won-ho pun mendatangi. Namun alangkah terkejutnya ketika ia melihat Sojung bersimbah darah dengan kondisi yang menyedihkan. Di masa kritis, Sojung memberi informasi. Ia menggambar seperti angka 8. Belum jelas, namun ini makin rumit ketika Sojung tak dapat diselamatkan. Scene pun berpindah memperlihatkan wanita nyentrik bernama Yun-oh. Ia berniat meeting di gedung rahasia. Namun tiba-tiba Yun-oh yang selamat lantaran belum sempat masuk ke gedung itu pun berlari dan masuk ke kantor pusat kepolisian. Di sini ia bertemu dengan kepala bagian narkotika yang rupanya adalah Won-ho. Yun-oh merupakan satu dari sekian petinggi jaringan narkotika di bawah naungan Guru Lee. Dan kini ia bersedia menjadi saksi dan menjadi jalan utama untuk mengungkap siapa sebenarnya Guru Lee. Namun dengan gantinya ia meminta perlindungan penuh pada kepolisian lantaran ia akan diburu karena rupanya Guru Lee berniat menghancurkan semua bukti-bukti kejahatannya dan juga bawahannya yang berpotensi memberikan kesaksian perihal jaringan besar miliknya. 실제로 만나본 건 모르는 건데. 그만입니다. 좀 듣겠다는 얼굴이네. 시켜라. 내가 밥 대놓치면 안 되거든. Belum genap 1 hari, Yun-oh terkena racun yang diduga dari obat diabetes miliknya yang telah diganti oleh orang suruhan Guru Lee, yang membuat kini makin sulit untuk memburu keberadaan Guru Lee. 아니 약도 신명학부에 다녀왔습니다. Tak lama setelah itu, Won-ho mendapatkan kabar bahwa ada yang selamat dari ledakan tersebut, berupa 1 ekor anjing dan seorang pemuda yang bernama Yong-ra. Yong-ra sendiri selamat karena ia sedang di dalam bunker ruang tinggal sendirian, yang membuat ia sendirilah yang selamat. Singkatnya, setelah mendapatkan perawatan intensif, Yong-ra yang telah pulih diminta keterangan oleh Won-ho. Namun Yong-ra dia membisu karena ia masih terpukul karena ibunya tewas dalam insiden ledakan tersebut. Namun untungnya anjing kesayangannya yang bernama Jindo itu masih hidup, namun dengan luka bakar yang luar biasa yang membuat anjing itu mengalami masa kritis. Kini Yong-ra berkata pada Won-ho bahwa tidak ada yang tahu siapa pastinya Guru Lee, bahkan tim inti kepolisian pun. Namun demi membalas kematian ibunya dan membalas karena mencelakai anjing kesayangannya, mulai kini Yong-ra mulai ikut terjun memberikan semua kesaksian dan informasi pada pihak kepolisian.
Yongra memberi sebuah nama yaitu Jin Hairim. Ia adalah salah satu jaringan narkotika internasional yang berdomisili di Cina. Saat ini, Guru Li dan Hairim berencana melakukan kerjasama besar yang menciptakan narkotika jenis baru yang bernama Laika. Ketika informasi mengenai data diri Guru Li dan Hairim sangat rahasia, mereka pun tak mengetahui bentuk fisik satu sama lain. Dan kini Won-ho berencana terjun dalam transaksi tersebut, menyamar sebagai tangan kanan Guru Li dan ia yang akan menemui Jin Hairim. 조직 물갈이 몇 번 있었던 거 알지? 일 처리가 깔끔하다고 정평이 나이 실해졌어요. 이 친구는 이 거래를 Aksi penyamaran sangat menegangkan. Rupanya bos Jin adalah seorang psikopat yang sangat temperamen. Terlihat dari anak buahnya yang keluar ruangan dengan cucuran darah. Dan kini makin terbukti ketika yang datang bukanlah Guru Li, melainkan tangan kanannya yaitu Won-ho yang tengah menyamar. Dikala ketegangan melanda karena murkanya bos Jin yang amat kecewa, kini Won-ho tetap fokus dan memberikan sampel terbaru yang bernama Laika dan mengupayakan agar kerjasama Guru Li dan bos Jin tetap berjalan. Dan rupanya bos Jin amat bahagia, rasanya luar biasa. Sekali hisap rasanya seperti mengudara. Scene pun berpindah memperlihatkan orang penting organisasi Guru Li yang bernama Park. Karena gudang produksi yang ia kelola terjadi ledakan, kini ia memasrahkan produk mentah bos Jin pada Yongra yang mempunyai kendali pada pabrik produksi di pelosok negeri. 아까 제가 주제 넘었습니다. 죄송합니다. 이걸 아파지면 난 내가 Keesokan paginya, setelah kesepakatan selesai, Yongra pun membawa bahan mentah Guru Li untuk diekstrak di pabrik yang ia kendalikan. 저랑만 해요. Dan inilah dua peracik bisu, namun memiliki kualitas terbaik dalam membuat Laika. Kita sebut saja mereka dua serigala. Dan ketika briefing singkat telah selesai, dan akhirnya pembuatan Laika pun dimulai. Di tengah malam, Yongra didatangi oleh orang yang sangat misterius. Ia adalah Lee In-mu atau biasa dipanggil Brian, dan beliau sendiri dicurigai kuat sebagai Guru Li. Ketika para polisi mengidentifikasi Brian, rupanya ia adalah putra dari CEO Ewo Shipping yang tewas dengan tiba-tiba tempo lalu. Kini Brian diduga kuat dalang dari itu semua, dan kemungkinan juga ia dibalik dari ledakan besar tempo lalu yang mengakibatkan sebagian besar anak buah berpengaruhnya tewas. Dan yang membuat kuat spekulasi Won-ho adalah lambang Ewo Shipping sama dengan angka 8 horizontal yang digambarkan informan pecandu yang tewas mengenaskan tempo lalu. 그 선을보로 제외시키세요. 맡고 있어서 이번까지만. Setelah pertemuan singkat itu, Brian menghadiahkan boga mentah pada Park lantaran ia tak sopan karena menemui Brian di parkiran. Dan tak hanya itu, Brian diberi tugas untuk melenyapkan Yongra ketika Laika berhasil dibuat. 책임지고. 아멘. 아멘. Keesokan paginya ketika Laika telah selesai dibuat, Won-ho berencana ikut mengantar dan langsung menangkap bos Jin dengan bukti Laika. Dan ketika paket akan dikirim, anak buah bos Jin terlebih dahulu menyergap mereka. Rupanya bos Jin telah mengetahui identitas asli Won-ho sebenarnya. Namun jelas Won-ho yang berpengalaman tidak mudah untuk dikalahkan. 아니 너네 지금 너무
Akibat baku tembak itu, misi mereka pun gagal dan kini mereka menyiapkan misi selanjutnya, yaitu memburu Guruli. Lantaran mereka sudah mengetahui identitas Guruli sebenarnya, berawal dari Yongra yang memberikan Leika pada Park dan Wonho yang mempersiapkan diri menyamar sebagai bos Jin dan masuk ke dalam markas Brian, dan misi akhirnya berjalan. 회장님, 저희 브라이언 이사님이십니다. Di sini, Yongra malah berpisah. Ia diminta ikut Park dan Wonho sendiri bersama Brian di ruangan berbeda membahas produk Leika. Kembali pada Yongra yang rupanya disekap oleh Park dan akan dilenyapkan lantaran perintah dari Brian. Dan di sisi Wonho, suasana makin mencekam dan makin kesini Brian mencurigai bahwa Wonho adalah orang yang sedang menyamar. Sehingga Brian memanggil semua anak buahnya. Wonho yang masih menyamar kini berakting marah-marah, namun tetap saja Brian tidak gentar dan tetap mencurigainya. Namun tak lama setelah itu ada paket untuk Brian dari anak buahnya, dan rupanya itu berisi potongan tangan yang sedang memegang HP berdering atas nama Guruli. Entah tangan siapa itu, namun tak lama setelah itu akibat hal itu, kubu Wonho baku hantam dengan kubu Brian. Pertarungan sengit terjadi, namun para penyusup malah menumbangkan Wonho dan membawa Brian. Rupanya penyusupan itu dilakukan oleh duo serigala dan kini mereka menyekap Brian. Dan di sini kebenaran terungkap di mana dua serigala adalah tangan kanan Guruli yang asli. Dan siapa Guruli sebenarnya? Ya, itu adalah Yongra. Rupanya Yongra membuat skenario dengan keuntungan identitasnya yang sangat rahasia, dan ia pun memperlihatkan kepolisian untuk membantunya untuk mengetahui siapa Guruli palsu yang membuat kegaduhan besar ini. Yongra yang sangat tidak terima karena Brian meledakkan gedung yang berisi ibunya tercinta. Dan kini Brian diberi hukuman yang setimpal, di mana ia diberi luka fatal sama persis dengan luka yang dialami anjing kesayangannya. Tak lama setelah itu Wonho diberi kabar oleh Yongra perihal lokasi Brian. Wonho pun lari dan mendapati Brian yang terluka parah, dan luka itu sama persis dengan luka anjing milik Yongra. Dan kini ia sadar di mana sebelumnya ia sempat mencurigai Yongra, di mana anjing miliknya yang diberi nama Jindo tak memberi respon ketika dipanggil. Namun ketika disebut Leika, anjing itu langsung merespon. Dan kini ia menyadari Guruli yang asli bukanlah Brian melainkan Yongra. Pihak kepolisian pun melakukan konferensi pers mengenai penangkapan Brian yang disebut-sebut sebagai Guruli. Semua orang percaya akan hal itu lantaran sebelumnya Brian telah mengakui itu semua. Wonho sendiri yang tahu akan siapa Guruli sebenarnya, namun ia tak bisa merubah keputusan kepolisian lantaran pengakuan Brian telah dimakan masyarakat. Ia pun memutuskan menyelesaikan ini sendirian. Wonho pun melaju pergi ke tempat terpencil, di mana ia mendatangi Yongra yang lokasi anjingnya telah ditanam GPS. Di sini mereka berbincang-bincang membahas yang sudah-sudah, dengan ditemani secangkir kopi dan senjata di sisi. Tak lama kemudian, film pun selesai dengan ending siapa yang tewas dalam tembakan tersebut.